Yang tidak percaya Barreskrim itu 85%, yang percaya itu cuma 15% saja. Apa yang mesti dilakukan Jokowi terhadap Roy Suryo CS? Memaafkan, penjarakan, didoakan. 95% penjarakan. Lah kenapa? Kenapa begitu? Karena itu mayoritas 85% tidak percaya dengan hasil Barreskrim. Adakah peraturan secara tertulis bahwa ijazah tak boleh berkacamata? Itu kan menandakan bahwa publik tidak lagi gampang dibodohi, ya kan? Refly Harun nampaknya gemar untuk kemudian membuat framing buruk terhadap Jokowi dan juga siapa saja yang dianggap berafiliasi atau membela kepada sosok mantan presiden ke-7 tersebut. Refly Harun di setiap podcast, di setiap kegiatan atau aktivitasnya, terutama dalam channel YouTube-nya, ia selalu mengumbar atau sesumbar terkait apa saja pemberitaan yang sebut saja untuk kemudian mendiskreditkan seorang Pak Joko Widodo. Beberapa hari yang lalu kita ketahui bersama Barreskrim Polri itu sudah mengumumkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu identik dengan keasliannya. Nah, sontak kemudian Refly Harun itu membuat semacam polling dalam postingan channel YouTube-nya. Ia mengatakan, apakah keterangan polisi tentang keaslian Jokowi itu benar? Mungkin kurang lebih begitu pertanyaannya. Dan ada yang tulis percayanya sekian persen, tidak percayanya sekian persen. Nah, oke, itu biasa. Dan setiap teman-teman yang punya YouTube yang kemudian membuat postingan survei, biasanya juga itu akan mengikuti cara berpikir dari pemilik konten tersebut. Ya, misalnya Refly Harun sebagai orang yang anti kepada Pak Jokowi, maka tak heran semua yang subscribe kepada Pak Refly Harun adalah orang-orang yang ikut dalam konteks berpikirnya, yaitu yang anti juga kepada Pak Jokowi. Sehingga kalau kemudian Pak Jokowi diuntungkan, biasanya Refly Harun dengan polling-polling seperti itu pasti akan memojokkan Pak Jokowi dan para pengikutnya, subscribernya juga akan mengikuti gaya berpikir Refly Harun. Nah guys, sekarang kita dengarkan dulu ada pernyataan dari Refly Harun ketika dia podcast bersama Rismon dan juga Riza Fadilah. Mereka membahas tentang ternyata ada mosi tak percaya dari publik terkait pengumuman yang disampaikan oleh Barreskrim Polri yang berkaitan dengan ijazahnya Pak Jokowi. Langsung kita tonton saja ini guys. Kemarin setelah adanya press conference Barreskrim, saya itu minta teman saya untuk ngecek big data. Iya. Karena cuma 1 hari. Big data guys ya. Aku nggak ngerti yang dimaksud dengan big data ini apa, tapi aku berasumsi ini big data yang dia maksud adalah postingan yang kan Refly Harun ini adalah orang yang tidak berdiri sendiri di channel YouTube-nya. Dia tentu punya ada tim, ada beberapa teman yang membuat satu pertanyaan penting dalam polling yang ada di mungkin ada polling di website lain atau ada pertanyaan di big data lain. Tapi aku justru melihat yang dimaksud dengan big data di sini adalah channel YouTube-nya. Biasanya kan channel YouTube itu ada postingan, tapi nanti kita akan lihat kita akan cek nanti ya. Pagi ini big datanya sampai 23 Mei 2025 kira-kira 500.000 sampai 750.000. Nah, 500 sampai 700.000. Aku nggak tahu ini big data yang mana. Dia harus memberikan klarifikasi yang dimaksud dengan big data itu yang mana sampai dengan 500.000 suara. Apakah benar atau tidak? Kalau enggak, berarti biasa sudah menjadi tradisinya Refly Harun kemudian untuk melakukan penggiringan opini dan memojokkan orang yang yang dia jadikan objek. Oke. Itu mayoritas 85% tidak percaya dengan hasil Barreskrim. Mayoritas 85% tidak percaya dengan hasil Barreskrim dari 500.000 suara ya. Nah, aku nggak tahu itu apakah benar big data yang mana. Ya kita tunggu, siapa tahu. Aku bikin video ini ya karena penasaran aja. Siapa tahu dengan video ini beliau lihat berarti beliau akan kemukakan mana big data yang dimaksud dengan 85% itu. Jangan kemudian melakukan penggiringan opini dari 500.000 ya, 500.000. Atau kita langsung cek guys ya, kita langsung cek. Aku setauku yang dia maksud dengan
big data ini, ya ini asumsi saja ya, siapa tahu kemudian dia nanti akan klarifikasi. Karena kalau kita biarkan akhirnya jadi opini sesat, kita butuh dong dia klarifikasi yang mana yang maksudnya big data. Nah aku lihat ini nih, teman-teman bisa cek ya. Nah ini 1 hari yang lalu, ini pertanyaannya kemarin. Apakah Anda percaya ya dengan keterangan polisi bahwa ijazah Jokowi asli? Ini cuma 8% yang percaya. Oke. Yang tidak percaya itu 88%. Ini angka sekarang ya. Mungkin kalau kemarin berdasarkan dia ngikuti podcastnya atau dia buat podcastnya itu paling 85%. Yang ragu-ragu 3%. Lah guys, pertama kalau betul bukan ini yang dia maksud dengan big data, maka dia berbohong. Karena big data yang tertulis di sini cuma 120.000 suara, bukan 500.000 suaraan. Mungkin ada big data lain ya, tapi kita butuh dong dia share. Kalau dia nggak share berarti dia pembohongan publik. Kan gitu. Nah yang tidak percaya memang 88% gitu. Ya wajar lah. Yang namanya postingannya Refly Harun diposting di akun channel YouTube-nya. Dimana channel YouTube-nya ini kita tahu dia sudah berapa sih subscribernya. Kita cek ya guys ya. Kita cek subscribernya Bang Refly Harun, 3,6 juta subscriber. 3,6 juta subscriber ini ya. Bayangkan aku juga yang mungkin berseberangan dengan beliau, itu kemudian subscribe juga sama beliau ini guys. Ya. Saya subscribe dalam rangka kemudian mengetahui apa-apa informasi sesat. Nah tentu 3,6 juta yang like atau yang subscribe podcast akun channel YouTube-nya Refly Harun adalah kebanyakan orang-orang yang memang pasti anti Jokowi kan gitu. Paling yang mendukung Pak Jokowi itu ya katakanlah dari sekian juta orang ini ya cuma 8% orang yang memang dukung Jokowi dan hormat Pak Jokowi. Sementara yang lainnya itu pasti anti dan mengikuti pikiran-pikiran dari Refly Harun. Nah guys, oke, ini menarik ya. Artinya apa yang dia sampaikan dalam podcast tersebut itu juga perlu dipertanggungjawabkan. Karena memang yang dia sampaikan big data itu nggak jelas. Nah coba kalau seandainya cuma punya big data yang dimaksud adalah bagian dari YouTube channelnya, aku juga bisa bikin. Jadi kemarin begitu aku lihat dia punya channel YouTube ini dan postingannya di podcast, aku suka. Jadi aku itu punya tipe bukan mau mengulik-ngulik cari-cari kesalahan ya. Artinya kadang-kadang juga kita harus akui ada pendapat dan pandangan dari Refly Harun yang harus kita kemudian terima. Begitu juga dengan Rizmon. Aku suka mendengarkan pandangan-pandangan mereka. Tapi kita harus tidak boleh menahan diri ketika mendengar ada kalimat-kalimat yang menurut aku perlu kita luruskan kan gitu. Supaya nggak menjadi penyesatan opini publik. Nah, aku juga bikin nih ya teman-teman lihat ya. Aku juga bikin di akun channel YouTubeku gitu. Apakah Anda percaya ijazahnya Pak Jokowi asli? Ya ini setelah postingannya Pak Refly Harun. Tahu nggak yang percaya? 97%. Ya wajar karena memang subscriberku walaupun cuma nggak sampai 100.000 ya subscriberku. Dan ini yang memberikan suaranya ini ada 3.000-an lebih ya. 3.500 lebih. Dan juga yang like ada 417. Yang komentar 142 ya. Memang nggak apple to apple karena biar bagaimanapun subscriber saya tidak sebanyak Refly Harun. Tapi kalaupun aku punya subscriber sampai 3 juta, pasti akan ada 97% yang kemudian percaya. Kenapa? Karena aku adalah orang ya, ini aku mau perlihatkan ya sama teman-teman. Sorry, aku lupa perlihatkan. Nah ini ya. Ini jadi dia ada 97% yang percaya. Dari 3.500 pemberi suara gitu. Ada 142 komentar, 417 ya. Yang ragu 0%, yang tidak percaya cuma 2%. Artinya begini guys, yang aku mau bilang ke teman-teman bahwa kita ini YouTuber misalnya atau orang-orang yang memang bergelut di dunia YouTube, itu pasti akan mendapatkan algoritmanya. Kalau saya sering membuat komentar yang pedas terhadap sosok Refly Harun, aku yakin orang yang mencintai Refly Harun tidak akan subscribe saya punya video. Sementara sebaliknya, orang yang memang sejak awal anti kepada Refly Harun pasti juga akan subscribe saya punya channel YouTube. Jadi seperti itu, tinggal mana yang banyakkan ya. Tentu kalau mau bandingkan aku dengan Refly Harun ya nggak apple to apple. Dia orang tokoh nasional, sementara kita ini cuma orang daerah gitu. Tapi pun kalau aku seandainya berada di posisi nasional dengan
algoritma YouTubeku yang dipenuhi oleh subscriber yang memang betul-betul cinta kepada Pak Jokowi, dan ketika aku bertanya terhadap ruang publik melalui polling yang ada di channel YouTube yang berkaitan dengan Pak Jokowi, aku yakinkan pasti kemudian akan mendapat respon positif dari banyak orang. Jadi itu ya. Nah, aku mau lanjutin dulu deh. Kita dengarkan ulasan dari Refly Harun dan juga Rizmon Sianipar. Jadi sentimennya di sentimen negatifnya yang tidak percaya Bareskrim itu 85%, yang percaya itu cuma 15% saja. Nah, komentar Anda sesuai dengan SCI, Scientific Crime Investigation. Ya, itu kan menandakan bahwa publik tidak lagi gampang dibodohi, ya kan? Bahwa yang diumumkan oleh Dirtipidum kemarin ya hanya narasi-narasi dan narasi, bahkan menampilkan yang versi berwarnanya saja di apa mereka di monitor mereka tidak berani. Yang ada cuma angle serah terima yang jauh dari focal point dari kameranya gitu. Jadi ketika kita perbesar pun tidak ada informasi yang bisa kita ekstrak, menguji keidentikan antara yang diserahkan itu dengan apa yang diupload di apa namanya oleh akun X dari Dian Sandi Utama kader PSI itu, berikut juga dengan yang ditampilkan dalam bentuk proyektor di Fakultas Kehutanan UGM oleh teman alumni, nggak ada informasi sama sekali. Justru yang berani ditampilkan dalam bentuk fotokopi. Padahal yang dimuat adalah informasi yang sama kan? Antara fotokopi seharusnya dengan warna, ya sudah tampilkan aja di warna, bahkan harusnya dipegang oleh Dirtipidum itu. Oke, yang fotokopi itu Anda lakukan riset nggak atau penelitian setelah ditampilkan di Bareskrim itu? Enggak juga Bang, karena sama kan ya, informasi warna itu kan sudah dibuang akibat fotokopi itu. Iya. Kita kalau mau dengerin pernyataan-pernyataan mereka memang tidak akan ada sama dengannya. Yang jelas itu guys, aku sebenarnya mau bahas udahlah soal ijazah biar sampai kiamat, sampai dengan 7 turunan bahkan 8 turunan. Yang namanya Rizmon dan juga Refly Harun pasti akan membuat pernyataan-pernyataan yang pasti tidak akan pernah berpihak kepada apapun yang sudah diumumkan oleh pihak kepolisian. Tapi yang ingin aku bahas di sini adalah soal bagaimana Refly Harun ya dan forum ini itu menggiring kepada publik bahwa ingin mengingatkan yang namanya instansi kepolisian kita, institusi kepolisian kita itu akhirnya sekarang sedang berada pada posisi yang mendapat ketidakpercayaan publik yang begitu tinggi, bahkan sampai 85% ya, melalui problem yang berkaitan dengan ijazahnya Pak Jokowi. Nah, aku memang sampai saat ini masih penasaran apa yang dimaksud dengan big data, yang dimaksud dengan pola big data teman. Itu aku berharap sih mendapat konfirmasi dan klarifikasi. Jadi jangan sampai kemudian menyesatkan publik. Nah, sementara di saat yang bersamaan juga Refly Harun memperlihatkan lewat postingannya yang ada di YouTube bahwa ada 88% ya yang terkini itu menyebutkan bahwa mereka tidak percaya kan gitu dari hasil yang disampaikan oleh Bareskrim Polri. Jadi sekali lagi guys, soal survei mensurvei, polling mempolling, entah itu istilah big data atau postingan di YouTube atau apapun, selama yang kemudian menjadi korespondennya atau audiens yang ikut memberikan komentar atau yang ikut memberikan polling adalah orang yang memang satu gerbong subscriber yang sama, tentu aku yakin pasti jawabannya adalah akan tidak sesuai, dalam artian akan tidak percaya kepada Bareskrim karena memang Bareskrim itu membuat keputusan yang tidak populis bagi mereka, membuat satu kesimpulan yang tidak nyaman bagi Refly Harun dan kawan-kawan kan gitu. Itu gerbong gitu ya. Jadi gitu ya, sama dengan survei-survei lah, survei-survei apapun, kalau kemudian kita survei kepada pihak-pihak yang memang secara afiliasi politik dan afiliasi kehidupan sosialnya itu berbeda dengan kelompok lain, maka aku yakin surveinya akan menguntungkan yang menyesuaikan dengan kebutuhan orang-orang tersebut. Ini lucu-lucu. Ya itu makanya aku bilang ya udah aku bikin juga nih. Ya, aku bikin juga, apakah Anda percaya ijazah Pak Jokowi asli? 97% guys. Kita lihat lagi. Aku tuh banyak juga bikin apa namanya polling-polling. Nah, ini juga. Ini ada polling ya. Apa yang mesti dilakukan Jokowi terhadap Roy Suryo CS? Memaafkan, penjarakan, didoakan. 95% penjarakan. Lah kenapa? Kenapa begitu? Karena
banyak sekali subscriberku itu yang betul-betul orang-orangnya adalah orang-orang yang sangat menghormati Pak Jokowi. Walaupun cuma 3.000 sampai 3.800-an suara, apapun itu ya representasi dari subscriberku yang cuma 70-an ribu gitu ya. Artinya kalau Refli Harun juga ada sampai 3 juta subscriber, ya wajar juga kalau kemudian dia cuma berada di angka 100 sampai 200 ribu yang ikut berkomentar. Lucu. Oke, aku mau lihat dulu ya. Ini aku juga ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan apa istilahnya ini ya. Adakah peraturan ya? Ini aku perlihatkan ke teman-teman. Aku bikin pertanyaan begini waktu kisruh masalah kacamata ya, masalah kacamatanya Pak Jokowi. Nah, aku bikin pertanyaan seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat. Adakah peraturan secara tertulis bahwa ijazah tak boleh berkacamata? Nah, karena yang subscriberku kebanyakan orang-orang yang kebetulan menghormati Pak Jokowi, ya jawabannya tidak ada. Itu narasinya orang yang dengki dan sakit hati. Masa foto pakai kacamata untuk ijazah dilarang kecuali ada undang-undang. Aduh, jadi begitu guys. Makanya maksudku yang harus kita minta klarifikasi dari Bang Refli Harun ini dan juga teman-teman, siapa yang dimaksud dengan publik yang sudah tidak percaya kepada Bareskrim Polri itu ya. Kalau big data yang dimaksud itu adalah kumpulan audiens atau korespondennya adalah kelompok-kelompok yang memang sejak awal anti sama Pak Jokowi, ya wajar kan gitu. Pasti jawabannya adalah tidak percaya. Tapi coba ya, saya sudah cobalah teman-teman YouTuber Nusantara lah ya. Teman-teman YouTuber Nusantara siapapun ya, kayak Mas Agri, Vicky, terus Mbak DJ, terus Opung ya, terus siapa saja teman-teman, Khairul Uman ya, terus siapa lagi? Teman-teman yang Mas Akbar ya, mereka itu coba suruh mereka posting apakah kalian percaya dengan apa yang diumumkan oleh Mabes Polri lewat Bareskrim tentang ijazah aslinya Pak Jokowi. Pasti 80-90% akan mengatakan percaya. Dan gitu. Nah, jadi maksud saya dari video ini aku ingin mengajak kepada teman-teman, please ya, kita coba untuk lebih berimbang kemudian melihat pemberitaan supaya ya tetap tonton Refli Harun, Rismon, siapapun mereka. Kadang-kadang juga ada pengetahuan-pengetahuan yang harus kita ambil gitu kan. Nggak boleh juga karena sentimen kita kepada mereka kemudian kita terus memutus atau menolak semua pikiran-pikiran mereka gitu. Kita terima saja gitu. Tapi dalam hal-hal yang prinsip dan dalam hal-hal yang menurut kita ini nampaknya offside, ya perlu kita lawan gitu. Kan kecintaan Anda kepada seseorang tidak akan mengubah apapun meski mendapatkan laporan buruk dari orang lain tentang orang yang kita cintai itu. Itu sudah seperti itu ya. Kecuali pemberian informasi tentang orang yang kita cintai itu adalah sesuatu yang betul-betul bisa dibenarkan dan benar-benar juga dia adalah orang yang kita anggap jahat sekali, ya bisa saja kita akan berubah secara perasaan gitu ya. Sedangkan orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi kemudian dijelek-jelekkan oleh orang lain, bahkan kalau perlu orang yang kita cintai itu ternyata mengkhianati kita, tetap saja ada perasaan yang membuat nampaknya kita tetap akan bertahan dan masih tetap menghormati dia sebagai pasangan kita. Itu biasanya seperti itu. Walaupun 1-2 orang memilih untuk meninggalkan kan gitu. Jadi kita tidak akan pernah terkontaminasi dengan cerita buruk orang lain tentang orang yang kita hormati. Itu sudah seperti itu. Tapi kita tetap harus terima informasi itu. Ya, kalau bisa kita bantah, kalau bisa kita klarifikasi, karena jauh lebih baik kita menjadi orang yang fa'aslihu baina ahawaikum, yang suka ingin mendamaikan keadaan antar kelompok satu dengan kelompok yang lain. Hanya memang sayang sekali ketika orang-orang yang memang sudah mencintai, membenci itu sudah sangat radikal, maka susah untuk diajak bersatu. Kan seperti itu logikanya. Oke guys, kalau kalian punya pandangan terkait caranya Refli Harun itu main framing, tolong tulis di kolom komentar. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bill, Offside. Jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah
lafaz penghuni surga. Firdaus adna ima wa darussalam muqamamu qamun amin khuldi, golongan orang surga. Membaca Al-Quran, menjaga lisan, memberi makan orang lapar, dan puasa di bulan Ramadan.